Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Sahabat keren, kembali lagi dengan podcast series spesial Ramadan. Dan pada kesempatan kali ini telah hadir di samping saya Ketua DPP Gereja Pastoral Paroki Jalan Langsep Santo Vincentius Kota Malang, Bapak Sugio Pranoto SS MAG. Beliau sebagai dosen agama Katolik di Universitas Brawijaya. Pada kesempatan kali ini bertepatan dengan bulan suci Ramadan, topik yang akan kita angkat adalah puasa dalam perspektif umat Katolik dan juga dalam perspektif kemanusiaan, Pak Sugio. Menarik sekali ketika misalnya kami di umat Islam ada istilah puasa dalam konteks menahan hawa nafsu termasuk dalam makan dan minum, tapi kami dengar juga dalam umat Katolik ada juga namanya puasa dan pantang. Nantinya mungkin Pak Sugio bisa menjelaskan kepada sahabat-sahabat karakter seperti apa puasa dalam perspektif Katolik. Baik, selamat pagi Pak Wafi. Terima kasih untuk kesempatan podcast pada hari ini dan kesempatan kita ngobrol tentang perspektif puasa dalam Gereja Katolik. Sebelumnya saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa untuk Pak Wafi dan siapapun yang merayakan ibadah puasa kaum muslim. Dan bersyukur sekali tahun ini puasa antara Gereja Katolik dan Islam itu bersamaan. Ya, di hari Rabu tanggal 18 Februari. Kebetulan saya hari Kamis. Oh, hari Kamis ya. Iya, oke. Tapi memang itu perbedaan yang setiap tahun. Yeah. Kadang kami berbeda, tapi hanya cukup sehari dengan pemerintah biasanya. Oh, iya. Baik, jadi itu. Ya, memang di gereja kami, Gereja Katolik itu juga ada puasa gitu ya. Gitu. Ada puasa dan sudah diatur memang kalau Gereja Katolik itu kan seluruh dunia itu sama gitu ya, aturannya sama. Dan dalam kanon hukum gereja sudah diatur, kanon 1249 sampai 1253. Bahwa yang namanya puasa, nah dibedakan antara puasa dengan pantang kalau kami Pak Wafi. Gitu. Jadi ada puasa, ada pantang. Yang namanya puasa itu artinya makan kenyang satu kali. Jadi masih boleh makan gitu kalau kami. Jadi makan kenyang satu kali. Lah 2 kali yang lain gimana? 2 kali yang lain boleh makan tetapi tidak kenyang itu. Dan puasa itu wajib bagi mereka yang berusia 18 tahun sampai dengan 59 tahun. Itu wajib. Lalu kalau pantang itu berarti menghindari makanan yang disukai. Tapi setelah itu diterjemahkan oleh Gereja Indonesia bahwa pantang itu bukan hanya soal makanan, tapi juga menghindari sesuatu yang menjadi kelekatan kita, sehingga kita itu bisa melakukan sesuatu yang lain dan tidak terlekat pada itu tadi, entah itu makanan, entah itu kecenderungan, entah itu hobi, entah itu apapun gitu. Jadi pantang. Nah, yang wajib pantang itu usia 14 tahun ke atas. Tapi yang ditetapkan dalam hukum gereja itu masih minimal gitu ya. Jadi standar minimal. Apakah orang boleh menerapkan puasa yang lain? Boleh sekali. Misalnya saya tidak makan sama sekali, seperti yang dilakukan oleh saudara-saudara yang muslim gitu. Boleh. Apakah saya boleh tidak makan, tidak minum gitu ya, lengkap ya? Boleh saja. Jadi yang ditetapkan oleh gereja itu adalah standar minimal. Oke, gitu. Menarik Pak Sugio. Tadi ada batasan usia. Kalau di kami itu kan kami mukalaf atau dalam istilah Islam itu baligh. Kira-kira usia 13-14 tahun begitu, kami sudah berkewajiban untuk melaksanakan puasa. Kebetulan juga kalau kita berbicara puasa wajib ya, dalam kurun 1 bulan penuh di bulan Ramadan, ada waktu-waktu tertentu. Apakah ada waktu tertentu dalam umat Katolik dalam pelaksanaan puasa tadi? Terutama yang usia 18 sampai 59 atau yang tadi jenengan sampaikan pantang di usia 14 tahun ke atas. Ya, kami puasa itu selama 40 hari.
Jadi 40 hari kalau kemarin dimulai tanggal 18 Februari berarti dihitung 40 hari kemudian. Dan itu jatuhnya itu berakhir di perayaan Paskah. Jadi nanti kita akan ada libur nasional itu libur, kalau Paskah kebetulan hari Minggu ya, tapi ada wafat Isa Al-Masih. Nah itu adalah perayaan bagi kami wafatnya Tuhan Yesus itu. Dan itu juga hari yang wajib. Hari wajib untuk puasa itu adalah Rabu Abu 18 Februari yang lalu dan Jumat Agung, yaitu hari Jumat yang tanggal berapa itu yang wafatnya Isa Al-Masih. Itu wajib puasa. Nah kalau pantang itu kapan? Pada Rabu Abu kemarin 18 Februari dan setiap Jumat sampai dengan wafatnya Isa Al-Masih. Itu pantang wajib. Sampai Jumat Agung. Betul, sampai Jumat Agung. Tapi kembali lagi itu adalah minimal gitu ya, minimal. Jadi kalau orang mau menerapkan yang lebih dari itu juga dipersilakan. Berarti Gitu. kalau di kami puasa itu diakhiri dengan Lebaran Idul Fitri. Ya. Berarti kalau di umat Katolik diakhiri di Jumat Agung menjelang Ester. Betul, Paskah diakhiri dengan Ester Paskah itu. Oke, Gitu baik, kalau menarik sekali, Pak. Apakah kemudian waktu-waktu ini ditentukan oleh gereja? Artinya misalnya apakah hanya pada setiap tadi Rabu Abu ya, sampai pada Jumat Agung di setiap tahunnya atau ada waktu yang lain? Misalnya ada. kalau di kami ada puasa sunnah atau apa begitu ya. Jadi memang di 40 hari menjelang perayaan Paskah tadi. Ya, kami menjelang perayaan Paskah itu saja. Jadi memang khusus waktu untuk puasa ya di situ gitu. Cuman kembali lagi itu standar ya minimalnya ya. Gitu. Kalau waktu lain mau menerapkan puasa gitu masih terbuka. Misalnya ada orang puasa setiap hari Jumat untuk menghormati wafatnya Tuhan Yesus juga boleh saja. Boleh dilakukan gitu. Apakah kemudian Pak Sugiyo ini berlaku di semua gereja di Indonesia ataupun di luar negeri terkait puasa tersebut? Seperti yang tadi jenengan sampaikan, ini merupakan instruksi dari Vatikan atau seperti apa nih? Ya, di kami aturannya sama, seluruh dunia itu sama. Jadi aturan puasa itu seperti itu gitu ya. Karena diatur dalam hukum gereja gitu. Maka seluruh dunia menerapkan hal yang sama. Tapi juga ini Pak Wafi, puasa bagi kami itu tidak sekedar soal tidak makan dan tidak minum ya, atau mengurangi makan, mengurangi minum, bukan soal itu. Tapi puasa itu soal sebenarnya tekanannya soal pengendalian diri gitu. Soal pengendalian diri. Jadi bagaimana orang itu mengatur dia tidak makan tapi lebih ke aku mengendalikan diriku terhadap hawa nafsu makan gitu ya. Atau dia tidak pantang ya, soal pantang ya. Dia pantang makan, kalau di Eropa itu kan daging sangat penting ya, maka itu berpengaruh pada hukum gereja. Tapi kalau di Indonesia daging itu kadang orang makan daging jarang-jarang ya. Kalau dia puasa pantang daging ya biasa saja dia gitu. Maka bagi kami gereja Indonesia ya itu diterjemahkan hal yang lain, bukan pantang daging, tapi pantang misalnya pantang garam gitu ya, pantang garam. Atau aku pantang kalau aku ngerokok, aku pantang rokok, tidak boleh merokok gitu. Atau misalnya pantang scrolling TikTok gitu. Jadi bisa sampai ke situ. Karena memang bagi kami puasa itu bukan soal mengendalikan hawa nafsu makan saja gitu, bukan soal lahiriah makan dan minum, tapi lebih ke soal rohani. Ini perjalanan batin gitu ya. Jadi pantang sesuatu yang aku sukai gitu. Tapi juga tidak berhenti di situ. Pantang ini, puasa dan pantang itu harus berbuah gitu. Berbuah dalam apa? Doa dan amal gitu. Jadi ada tindakan konkret. Kalau aku pantang rokok, berarti aku sehari ngerokok berapa? Dihitung-hitung. Oh, satu bungkus 25.000. 25.000 ini disisihkan. Kalau aku pantang garam, nilai garam disisihkan. Oh, kita pantang karena hobi satu keluarga pantang tempe gitu ya. Atau pantang ikan laut gitu ya. Ya uang untuk belanja ikan laut, belanja tempe, belanja rokok, belanja apa pakai data itu disisihkan. Lalu menjelang Paskah itu dikumpulkan satu gereja dan itu sebagai buah kasih, bentuk solidaritas.
Jadi tekanannya di Menarik, situ menarik Pak gitu. Sugio. Berarti itu cocok kalau misalnya perspektif kesehatan ya, Ya, pantang gula ya, misalnya. ya. Itu kan bisa jadi sebuah alternatif untuk Mm, dia artinya detox untuk dia tidak ya. makan gula selama kurang Oh, lebih 40 hari ya. begitu. Hampir kalau di kami Mm, sama mm. hikmah ibadah puasa adalah pengendalian diri. Pengendalian diri ya. Artinya dalam konteks 1 bulan ini kami dijanjikan ada pengampunan, Mm, kami kemudian diminta untuk mensegerakan beribadah, ya, berbondong-bondong dalam melaksanakan amal ibadah. Tapi durasi puasa kami itu kan punya kalau di Indonesia mungkin di 13 jam ya Pak. ya, ya, Diawali dengan imsak atau menjelang adzan subuh ya. sampai diakhiri pada Maghrib itu ya, maghrib maghrib ya, ya. terbenamnya matahari. Mm. Kalau di umat Nasrani Enggak, seperti apa waktunya? sehari 24 Sehari. jam itu. Jadi hitungannya sehari makan 3 kali kan. Nggih. Sehari makan 3 kali dikurangi jadi 1 Satu kali. kali. Lalu 2 yang lain itu makan tidak kenyang gitu. Betul. Gitu. Gitu. Jadi jamnya seperti itu. Kalau dari perspektif kemanusiaan Ya. Pak Sugio ya, kami juga kemarin ada beberapa ulasan membahas bahwasanya ada saudara-saudara kami mungkin di lain negara yang dulu pernah merasakan kelaparan dan sebagainya. Ada semacam perspektif seperti itu kalau di umat Nasrani? Ya. Kalau terkait dengan Ikut kemanusiaan, berempati berempati begitu, ya. Jadi kembali lagi bahwa puasa dalam gereja Katolik itu tidak boleh berhenti hanya asketis pribadi. Asketis itu maksudnya tindakan pertobatan pribadi, ya, soal menahan ini, menahan itu, tapi harus berbuah. Maka 3 hal itu, doa, puasa, dan solidaritas, itu selalu jadi tekanan bagi kami. Jadi doamu oke, kan doakan aku dengan Tuhan. Puasa itu juga sebenarnya relasi aku sendiri dengan Tuhan. Tapi harus ada aspek solidaritas gitu. Maka kalau ini dipahami dari perspektif kemanusiaan, ya inilah sebenarnya tindakan kemanusiaan. Apa yang aku puasakan, apa yang aku tahan, laparku aku tahan, lalu aku tidak makan ini, tidak makan itu, dalam satu keluarga dikumpulkan dana. Jadi kalau di total misalnya istri saya belanja ya, belanja dia sehari habisnya 50.000. Karena puasa maka belanjanya hanya 20.000. Nah 30.000 itu tadi sisihkan. Lalu ketika akhir itu kami ada namanya APP, Aksi Puasa Pembangunan kepanjangannya. Itu dari keluarga-keluarga tadi dikumpulkan. Nah kan kami satu gereja itu ada 2.300 kepala. Ya, ada orang sekian ini. Atau kalau keluarga itu ada 1.000 keluarga. Nah dikalikan saja misalnya satu keluarga 20.000 kali 30 hari dapat berapa. Lalu satu gereja dikumpulkan dapat berapa. Lalu satu gereja Langsep dikumpulkan, kota Keuskupan Malang ada berapa gereja. Maka kalau itu ranahnya satu gereja Indonesia maka akan terkumpul uang cukup banyak. Nah itu yang disalurkan kemana membutuhkan. Misalnya ke korban bencana alam di Sumatera gitu ya. Kita atas nama KWI, Konferensi Wali Gereja, mengirimkan bantuan ke sana. Di sana ada gereja lalu membantu. Gitu. Jadi memang jaringannya seperti itu. Berarti saling berkaitan antara aspek sosial ekonomi dan juga kemanusiaan dalam konteks puasanya umat Katolik ya. Mungkin ini guyonan tapi sedikit anomali. Ketika misalnya orang memaknai puasa lebih hemat. Ternyata ketika menjelang berbuka, pengeluaran kita malah lebih banyak begitu ya. Puasa kemudian saya mau diet, mau puasa, tapi kemudian ketika berbuka apa saja kemudian menjadi santapan untuk dimakan begitu ya. Lah ini sepertinya harus ada hikmah-hikmah yang kemudian banyak disampaikan kepada masyarakat oleh dai-dai itu. Bahwasanya puasa tidak hanya makan dan minum, tapi lebih kepada aspek filantropi yang tadi Pak Sugio sampaikan, kemudian sosial ekonomi, dan juga aspek kemanusiaan. Solidaritas. Ada hal menarik lagi nggak Pak Sugio terkait misalnya jarang diketahui tentang puasa di umat Katolik? Ya hal lain ya kontekstual ya. Sekarang ini kan kita di era digital ya. Betul. Era digital ini puasa juga kita maknai secara digital ya. Untuk anak-anak muda ketika saya mengajar ke mahasiswa saya juga katakan puasa bagi kita itu bukan soal makan dan minum.
tapi soal bagaimana kita mengatur diri kita, ya, soal hati, soal rohani, lalu soal doa, tapi juga solidaritas. Nah, soal yang pribadi ini bisa dikembangkan, misalnya puasa digital, tadi saya sempat singgung ya. Coba sih kita puasa digital, misalnya di weekend. Kan kalau harian kan mahasiswa selalu terkait HP ya. Betul. Tapi kalau weekend mungkin bisa dilakukan, misalnya setiap jam hari Minggu ya, hari Minggu misalnya pagi sampai sore itu tidak scrolling TikTok atau HP dimatikan gitu. Atau bisa juga dikembangkan ketika kalian libur, para mahasiswa libur di rumah, coba HP dimatikan gitu. Lalu apa yang dilakukan ketika HP mati? Pasti akan muncul kreativitas. Entah ngobrol dengan adiknya, entah ngobrol dengan orang tuanya, ngunjungi neneknya, ngunjungi kakeknya. Jadi aspek-aspek itu, kunjung ke tetangganya. Dari ngobrol itu nanti akan muncul sebenarnya misalnya, oh, tetanggaku ternyata punya kesulitan ini. Oh, kesulitanku ngerjakan skripsi itu enggak seberapa dibandingkan kesulitan tetanggaku gitu. Jadi ada aspek-aspek itu gitu. Puasa digital atau misalnya sekarang puasa soal konsumerisme ya. Konsumerisme misalnya kita lihat di marketplace ya, kita lihat-lihat di situ kan jadi muncul keinginan untuk belanja sesuatu gitu. Jadi belanja itu bukan didasarkan pada kebutuhan tapi karena keinginan. Nah, itu yang harus hati-hati gitu. Betul. Jadi harus puasa. Jadi puasa ini soal semangat konsumerisme ya. Jadi kita menyadari ada kebutuhan seperti ada kecenderungan seperti ini, maka ini bagian dari puasa kita. Menarik. Jadi masa prapaskah, semangat konsumerisme gitu. Sepertinya perlu dikampanyekan seperti itu di kelas misalnya. Di kelas, ya. Kalau misalnya kita bicara puasa tidak hanya terkait hanya makan dan minum. Menarik seperti yang jenengan sampaikan, puasa digital. Sekarang itu saya kira Gen Z screen time sehari bisa lebih dari 12 jam. Melebihi sudah di luar batas normal, Pak Sugio ya. Artinya entah itu scrolling TikTok, bikin feed di Instagram atau apa. Ya paling tidak kita bisa menyampaikan untuk menahan diri, terutama misalnya untuk memberikan komentar tidak perlu, hate comment, untuk ikut nimbrung sesuatu yang memang bukan porsinya. Nah ini saya kira penting untuk disampaikan. Menarik juga tadi mengenai konsumerisme. Ini sudah melekat di warga Indonesia, bahwasanya warga Indonesia, masyarakat Indonesia itu very consume gitu ya. Jadi sangat terutama misalnya konsumtif ya. Bulan Ramadan bagi kami Idul Fitri merupakan ajang untuk membeli sesuatu. Ini hal yang kemudian perlu diluruskan sepertinya. Apakah harus semua baru misalnya dari mulai pakaian atau apa, kan tidak sebenarnya karena puasa tidak mengajarkan seperti itu. Dalam tradisi Katolik misalnya, apakah ada tradisi seperti itu atau misalnya mengawali menyambut Paskah dengan sesuatu yang baru atau apa yang kemudian para dai seperti Pak Sugio bisa menekankan puasa tidak hanya soal makan dan minum tapi juga bagaimana kita menahan sifat konsumerisme tadi. Jadi ada, kalau kami menjelang Paskah seperti ini ada namanya surat gembala biasanya. Surat gembala itu dikeluarkan oleh Uskup Malang. Jadi wilayahnya mana? Kalau dia Keuskupan Malang dikeluarkan oleh Uskup Malang. Kalau Surabaya ada Uskup Surabaya, kalau Jakarta ada Uskup ini, mana-mana gitu ya. Surat gembala itu ajaan ya keluar dari hukum gereja tadi, lalu diterjemahkan oleh uskup ini. Uskup menulis surat, lalu surat itu dibacakan di seluruh wilayah Keuskupan Malang yang isinya ajaan seperti ini tadi, termasuk puasa digital. Ini disampaikan. Memang di dunia mahasiswa saya terjemahkan lebih konkret lagi gitu ya. Bukan hanya digital, tadi saya tambahkan soal konsumerisme. Mungkin juga puasa dari gosip. Puasa dari media sosial, puasa kemarahan gitu ya. Kalau kita punya kecenderungan konflik sedikit lalu marah, kita coba menahan diri gitu kan. Karena puasa kan soal menahan diri sebenarnya dari kemarahan. Dan lalu juga Gen Z sepertinya lebih tercernakan jika itu relate dengan kehidupan pribadi mereka dan konteks seumuran begitu ya. Puasa tadi, puasa marah, puasa gosip dan saya kira media sosial ya kan, TikTok dan lain sebagainya. Tapi ada juga pertanyaan mahasiswa yang usil ya, Pak,
saya puasa baca buku gitu. Pak, saya puasa enggak mau, saya suka doa, saya puasa doa. Enggak jawabnya tapi gampang. Betul. Sesuatu yang baik itu tidak perlu kita puasai, tidak perlu kita hindari, justru itu harus kita lakukan gitu. Kok bisa Menarik. puasa puasa berdoa ya enggak boleh. Berdoa itu harus dilakukan gitu ya. Puasa baca buku lah, gimana baca buku sesuatu yang positif ya harus Betul. dikerjakan. Betul Maka sekali. puasa itu harus selalu menahan diri itu selalu terkait dengan sesuatu yang tidak baik dari dalam diri kita. Mungkin juga bisa dikembangkan puasa berpikir kotor tentang orang lain. Nah, itu kan Betul, bagian betul, betul. menahan diri kan Iya. gitu. Tantangan kami itu Pak Sugio, jadi mungkin juga menjadi Mm-mm. tantangan umat Katolik Ya, karena ini seperti annual setiap tahun ya rutinitas ya. menjadi sebuah rutinitas Mm-mm. dan formalitas. Oh, Ya. Ramadan datang puasa. Tapi kemudian banyak dari kami ya mungkin kurang bisa memaknai hikmah dari puasa tersebut. Apakah juga ada semacam hal seperti itu nih? Ya, kalau bicara manusianya, kadang antara ajaran dengan realitas itu ada Betul. gap ya, tetap Betul. ada gap. Hanya yang ditekankan oleh para pemimpin kami seperti itu. Maka umat Katolik senantiasa diajak dan setiap minggu, setiap saat itu selalu diingatkan bahwa puasa itu selalu pertobatan hati, tapi juga sebagai ada buahnya yaitu solidaritas. Selalu diingatkan seperti itu. Dan seminggu sekali selalu ada pertemuan. Kalau kami kan ada gereja Langsep, ini strukturnya seperti itu ya, gereja paroki, gereja Langsep, lalu di bawahnya gereja Langsep itu ada lingkungan-lingkungan. Lingkungan tuh skupnya lebih kecil, misalnya hanya 40 keluarga, ada 30 keluarga, 20 keluarga, itu ada pertemuan. Untuk apa? Pendalaman tema puasa tahun ini gitu. Nah, tema puasa tahun ini soal digital tadi, dunia digital tadi. Baik. Nah, itu didalami di setiap lingkungan. Artinya apa? Apa yang sudah disampaikan oleh pemimpin kami didalami setiap minggu dalam pertemuan-pertemuan di rumah-rumah itu untuk mengingatkan kembali. Dulu pernah juga diangkat tema tentang ini, ensiklik Paus Fransiskus tentang Laudato Si soal ekologi, itu pernah jadi tema gitu. Oke. Jadi memang tetap harus diingatkan. Kalau ya tadi ya ajaran dengan realitas itu sering ada gap gitu, maka harus selalu diingatkan. Dan itu peran dari ya tokoh-tokoh agama, pemimpin, termasuk saya dosen di lingkup mahasiswa. Saya juga mengingatkan mahasiswa, di mana kamu tinggal, kos, coba dikenali itu lingkungan gereja mana pertama. Lalu coba bergabung dengan warga lingkungan di situ. Karena apa? Karena nanti juga harus ikut terlibat dalam kegiatan-kegiatan hidup menggereja. Sampai jauh dari keluarga, di sini juga jauh dari Tuhan gitu loh. Betul. Harus mendekatkan diri dengan lingkungan di mana kita berada. Karena di situ juga nanti akan dapat suntikan-suntikan rohani yang berguna untuk hidup mereka sebagai mahasiswa. Gitu. Menarik, menarik. Kalau untuk yang berhalangan, berhalangan kalau misalnya di kami orang yang sakit, orang yang sudah sepuh begitu, biasanya ada fidyah atau ada yang harus dibayar atau dia harus mengulang puasanya di kemudian hari atau di setelah bulan Ramadan begitu. Kalau dalam umat Katolik seperti apa? Ada, kadang ada orang juga yang tidak bisa berpuasa ya, tidak bisa berpuasa, tidak bisa berpantang. Boleh, jadi ada penggantinya. Penggantinya apa? Ya tadi ya, aspek puasa tadi kan ada aspek puasa, doa, dan amal, solidaritas. Maka kalau dia tidak bisa puasa, tidak apa-apa, perbanyak doa, perbanyak amalnya. Gitu. Itu sudah jadi satu rangkaian. Jadi tidak harus dia, tidak ada pengganti, misalnya bulan depan diganti, enggak. Kita tidak ada seperti itu. Jadi kamu tidak bisa puasa, tidak apa-apa, karena halangan entah karena dia sakit, entah dia sedang dirawat di rumah sakit, entah apa, boleh-boleh saja. Tidak apa-apa. Tapi diganti dengan ya banyak berdoa. Berdoa kan dia posisi sakit, tidak sakit kan orang tetap bisa berdoa ya. Sambil tidur gitu ya. Kan sikap doa itu bisa bermacam-macam. Bahkan di atas sepeda motor pun kita bisa berdoa. Tuhan berkatilah perjalananku supaya lancar sampai ke tempat kerja. Amin. Itu sudah bagian doa ya. Rumusannya gitu saja, sederhana gitu. Maka orang sakit pun dia tidak bisa puasa, tidak apa-apa gitu. Tapi ya berdoa. Berdoa bisa mendoakan diri, bisa mendoakan orang yang sekarang misalnya korban perang yang ada di wilayah mana gitu, korban bencana alam, atau dia juga bisa solider gitu. Jadi dia uangnya banyak, dia sakit gitu, ya sudah uangnya transfer ke gereja atau transfer kemana yang itu bisa digunakan oleh orang lain yang menderita. Konversi sedekah gitu. Betul, konversi sedekah. Iya, iya. Menarik sekali sahabat
UPTPKM, sahabat keren, bagaimana kemudian umat Katolik, umat Muslim memaknai puasa tidak hanya sekedar makan dan minum, tapi lebih luas. Tadi beliau menyampaikan ada sosial ekonomi yang kemudian bisa dibangun, kemudian ada gerakan kemanusiaan dan juga empati. Iya. Dan menarik lagi ada puasa dalam konteks tematik. Kalau misalnya generasi Z itu lebih relate dengan mental health, lebih relate dengan screen time atau media sosial, maka itu juga bisa menjadi sebuah bridging untuk menjadi sebuah topik puasalah puasa digital. Puasalah puasa being consume atau menjadi sangat konsumerisme dan hal-hal yang kemudian sangat duniawi begitu ya, Pak Sugio. Mungkin bisa ada kesimpulan atau hal-hal yang menarik tentang esensi atau hikmah di balik puasa dari umat Katolik tadi. Ya, baik. Poin penting dari pembicaraan kita tadi, kalau bicara tentang puasa dan pantang dalam gereja Katolik, ada aturan, tetapi juga dalam aturan yang ditulis dalam hukum gereja itu aturan minimal. Betul. Dalam pelaksanaan selalu bisa dikembangkan sesuai dengan konteks tempat, juga dengan situasi zaman. Maka kembali lagi ke semangat awalnya bahwa puasa dalam gereja Katolik itu tidak hanya terkait dengan aspek lahiriah, tidak makan dan tidak minum, tetapi selalu ada dua yang lain yang menyertai, yaitu doa dan amal. Maka bagi gereja Katolik, bagi umat Katolik, bahwa puasa baik suatu yang positif, tapi belum lengkap kalau tidak disertai dengan rajin berdoa, baca kitab suci otomatis ya, dan beramal. Jadi ada buah-buah yang bisa dirasakan oleh saudara-saudari kita yang berkekurangan. Jadi kita sudah belajar menahan rasa lapar itu, kita sebenarnya sudah solider ya, karena ada orang yang memang berpuasa setiap saat karena memang tidak punya sesuatu untuk dimakan gitu ya. Ini bentuk solidaritas. Tapi solidaritas ini harus diwujudkan dengan aku memberi kamu ini untuk kamu bisa makan seperti aku rasakan. Jadi ada buahnya. Menarik sekali sahabat UPTPKM. Akan ada pembahasan-pembahasan yang menarik interfaith, baik dari Islam dengan Katolik, Islam dengan Kristen atau dengan Konghucu di serial-serial podcast keagamaan selanjutnya. Sampai jumpa di kesempatan lain. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih Pak Sugio, kesempatannya sangat insightful sekali tentang puasa dalam perspektif umat Katolik dan juga kemanusiaan. Sampai jumpa di kesempatan podcast serial agama lainnya. Terima kasih.